Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan 10-6 dari kelompok 4 dalam proyek P4 yang bertema kearifan lokal. Saat ini kami sedang berada di Selo Bangkleng dalam rangka menelusuri jejak sejarah dari Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan raja yang lahir di Bali dan merupakan anak pertama dari Raja Udayana. Raja Udayana adalah raja di Bali sebelum Airlangga menjadi raja di Medang Kamulan. Beliau memiliki 3 anak, yaitu Airlangga, Manakarta, dan juga Anawungsu. Di Bali terdapat perkawinan politik antara keturunan Dharmawangsa dan juga Raja Udayana. Sehingga saat Raja Airlangga dewasa akan dinikahkan dengan putri Dharmawangsa, yaitu yang bernama Galuh Sekar. Raja Airlangga memeluk agama Hindu dengan aliran Wisnu sehingga disebut dengan Dewa Wisnu. Maka dari itu di Bali terdapat patung Garuda Wisnu Kencana dengan Raja Airlangga yang menaiki punggung dari tokoh Garuda. Dan contoh dari patung tersebut berada di belakang saya. Airlangga merupakan keponakan sekaligus menantu dari Raja Dharmawangsa Teguh. Ia berhasil melarikan diri dari serangan Raja Wurawari ke dalam hutan. Raja Wurawari merupakan raja yang menyerang kerajaan Mataram kuno atau Medang di Jawa Timur pada tahun 1016 Masehi. Ia juga menewaskan raja dari kerajaan Mataram kuno atau Medang, yaitu Raja Dharmawangsa Teguh, saat pertempuran yang didukung oleh Sriwijaya. Saat dia bersembunyi di hutan, ia ditemani oleh abdi setianya yaitu Narotama dan beberapa temannya. Setelah 3 tahun ia bersembunyi di hutan, ia berniat untuk melanjutkan tahta kerajaan Medang atas permintaan dari Siwa Buddha Mahabrahmana yang pada saat itu menemuinya. Namun setelah ia sampai di kerajaan Medang, malah ia menemukan bahwa kerajaan itu sudah hancur, sehingga ia berniat untuk mendirikan kerajaan di Watanmas pada tahun 1023 Masehi. Kemudian ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. 1025 Masehi, pengaruh kerajaan Sriwijaya di Jawa mulai menghilang, sehingga terdapat kesempatan untuk Airlangga memperluas wilayahnya. Namun pada 1032 Masehi, Airlangga terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya dikarenakan istana di Watanmas mendapat serangan dari seorang raja wanita dari Tulungagung hingga istana tersebut hancur. Airlangga pun melarikan diri ke desa Patakan ditemani oleh Mapanji Tumbanggala. Kabar Airlangga melarikan diri ke desa Patakan diketahui oleh prasasti Terap pada tahun 1032 Masehi. Setelah peperangan dan memindahkan ibu kota kerajaannya, Raja Airlangga memikirkan cara untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada 1037, ia memerintahkan untuk membangun bendungan Waringin Sapta agar rakyatnya yang tinggal di sekitaran Sungai Berantas tidak terkena banjir saat musim hujan. Dalam pembangunan bendungan Waringin tertulis dalam prasasti Kamalagian. Dalam prasasti yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo tertulis bahwa Raja Airlangga ikut serta dalam pembangunan bendungan. Membangun pusat pemerintahan anyar di Daha dalam menyejahterakan rakyatnya, Raja Airlangga tidak hanya lewat pembangunan saja, tetapi juga meringankan beban pajak untuk mereka yang sering terkena musibah. Airlangga memindahkan kembali pusat pemerintahan kerajaan Kearifan Kendha Kediri pada 1042 Masehi. Pembangunan pusat pemerintahan ini diketahui melalui prasasti Pamuatan yang menjadi catatan terakhir masa pemerintahan Raja Airlangga di Kerajaan Kearifan, dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada tahun 964 Saka atau tepatnya 19 Desember 1042 Masehi. Dikarenakan pada November 1942 Masehi, Raja Airlangga memutuskan untuk mundur dari tahta dan membagi kerajaannya menjadi 2 untuk putranya. Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah bagian barat yang diberi nama Kerajaan Panjalu dengan pusat kota baru di kota Dahana. Sementara Mampanji Garasatan mendapatkan wilayah bagian timur yang diberi nama Kerajaan Janggala yang berpusat kota lama yakni Kahuripan. Dalam kitab Nagara Teragama disebutkan bahwa Kerajaan Kahuripan telah berubah
berubah menjadi Panjalu saat dipindahkan oleh Raja Airlangga ke Daha. Oleh karena itu, Raja Airlangga adalah satu-satunya kerajaan yang ada di Kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga adalah raja yang bertanggung jawab dan bijaksana, di mana ia menepati janjinya untuk dinobatkan lagi menjadi raja di Kerajaan Mataram setelah ia kembali ke Surabaya menuju hutan Wonogiri untuk menyelamatkan istrinya dari perang. Raja Airlangga sangat bijaksana dalam membagi harta dan tahtanya kepada anak-anaknya. Raja Airlangga membagi dua kerajaannya menjadi Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Raja Airlangga berharap agar tidak akan ada perebutan kekuasaan antar saudara.